السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang berbahagia, alhamdulillah segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan di kesempatan siang ini kita masuk ke Al-Kabirah As-Sabi'ah Was-Sittun. Al-Kabiratus Sabi'atu Was-Sittun, dosa besar yang ke-67, yakni al-mutaffif fi waznihi wa kailih, yang berbuat curang dalam timbangan dan takarannya. Yani masuk ke dalam pembahasan ini adalah para pedagang, nah, orang-orang yang terlibat dalam jual beli. Nah, seakan-akan di sini mendorong kita agar tidak berbuat curang dan berbuat adil. Dan walaupun ini terkait dengan para pedagang, khususnya muamalah jual beli, tapi sebenarnya bab ini juga umum untuk semua muamalah. Pentingnya untuk berbuat adil dalam semua muamalah, apakah jual beli atau yang lainnya. Dan di sini penulis menyebutkan ayat yang sangat masyhur yang terkait dengan al-mutaffif, orang yang curang ini dalam timbangan dan takarannya, yakni surat Al-Mutaffifin. Allah sebutkan secara khusus adanya surat Al-Mutaffifin, surat tentang orang-orang yang berbuat curang, khianat dalam timbangan dan takarannya ketika muamalah jual beli. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah. Kalimat wail kalimat adab, kalimat yang menunjukkan ancaman adab, yakni kecelakaan dan adab yang besar bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang curang di sini. Allah jelaskan tafsirnya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta disempurnakan, dipenuhi, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Ketika dia membeli sesuatu, dia ingin agar timbangannya sempurna. Kalau sampai tahapan ini saja sebenarnya tidak jadi masalah.
Kalau sampai tahapan ini saja dia minta supaya haknya dipenuhi, tidak jadi masalah. Permasalahannya adalah lihat ayat berikutnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, curangnya orang ini apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka yukhsirun, mereka mengurangi. Lihat ikhwan, ketika dia membeli, dia ingin haknya disempurnakan. Dia ingin timbangannya dipenuhi sesuai dengan timbangan dan takaran yang sempurna. Tapi curangnya orang ini adalah, di mana letak kecurangannya? Apabila dia menimbang atau menakar untuk orang lain, dia menjual sesuatu misalnya yang bisa ditimbang dan takar, giliran dia yang menjual, menakar dan menimbang, dia kurangi timbangan dan takarannya. Ini kecurangannya. Ini khianatnya. Di sini ini masuk kata Al-Imam Az-Zahabi, wa dzalika dharbun minas sariqah. Ini masuk dalam salah satu jenis daripada jenis-jenis pencurian. Dia mencuri hakikatnya. Dia khianat pada hakikatnya dan memakan harta manusia dengan cara batil. Nah, maka ini dibuat khusus oleh Al-Imam Az-Zahabi, bab yang khusus buat orang-orang seperti ini. Di bab ke dosa besar yang ke-66 ini, yakni orang yang berbuat curang dalam timbangan dan takarannya. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan wailun, yakni kalimatu adab wa wa'id. Kalimat wail di sini adalah ancaman adab, siksaan telah menunggu Anda, seakan-akan begitu. Ancaman kecelakaan yang besar telah menunggu Anda, wahai orang-orang yang berbuat curang. Yang bagaimana yang berbuat curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka membeli sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang, mereka minta takaran timbangannya supaya dipenuhi. Tadi saya katakan kalau sampai tahap ini saja sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, seseorang minta agar haknya dipenuhi, ini hal yang biasa saja. Ini boleh. Tapi lihat bagaimana curang dan culasnya orang ini adalah giliran dia menimbang untuk orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum, jika dia menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dia jualan sesuatu yang bisa ditimbang, ditakar, yukhsirun, dia mengurangi. Ini bentuk kecurangannya. Dan ini sekali lagi kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa dzalika dharbun minas sariqah. Ini adalah salah satu bentuk daripada pencurian, wal khiyana, dan bentuk khianat yang tidak pantas dilakukan seorang muslim. Nah, kita tahu bahwa khianat tanda orang munafik, bukan tanda orang mukmin. Wa aklil mal bil batil, dan dia memakan harta manusia dengan cara batil. Memang ketika dia mengurangi untuk 1, 2 orang, 3 orang mungkin tidak terasa. Tapi kalau sudah dia melakukan kecurangan ini, mengurangi sampai ke tingkat mengurangi yang bertonton, sebagaimana dilakukan oleh pedagang-pedagang besar. Nah, pedagang-pedagang kecil, kasihannya mereka tidak kaya dengan kecurangan yang kecil ini, tapi berdosa. Kasihannya mereka sudah dunia hanya dapat sedikit saja, wa iyadzu billah, dan dosanya sudah pasti. Yani mereka tidak kaya juga dengan mencuri sedikit saja. Jadi sudah di dunia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sedikit, di akhirat wa iyadzubillah telah menunggu azab untuknya. Maka ma'asyiral ikhwa, kepada siapapun yang terlibat dalam muamalah jual beli dan muamalah apa saja, mari sama-sama kita tegakkan keadilan. Mari sama-sama kita sempurnakan timbangan dan takaran kita. Jangan sedikit pun kita menguranginya. Karena ini bukan tindakan seorang mukmin dan ada konsekuensi berat yang nanti menunggu Anda. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan di antara yang disebutkan para ulama di dunia adalah di antara hukuman yang Allah nanti akan berikan kepada kita yang saling berbuat zalim satu sama lainnya. Nah, kalau kita saja sudah saling berbuat zalim satu sama lainnya, dengan kita rakyat dengan rakyat, maka jangan heran nanti jika kita ditipu dan dizalimi, dicurangi oleh pemimpin.
Kita saja saling mencurangi, kita saja saling menzalimi. Kita saja sudah saling berkhianat antara satu komponen masyarakat dengan komponen masyarakat yang lainnya. Nah, ini terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. Dan bukan hanya terjadi di pasar tradisional, juga di pasar-pasar modern. Nah, ini seakan-akan bahkan menjadi pemandangan yang biasa. Pemandangan yang biasa. Entah dia kurangi dengan jalan timbangannya, dia modifikasi agar berkurang timbangannya, terlihat seakan-akan tidak berkurang, tapi sebenarnya hakikatnya berkurang. Baik yang elektronik maupun yang manual, baik yang menggunakan takaran, yakni takarannya seakan-akan benar, tapi sebenarnya ada lekukan misalnya tertentu yang dilakukan agar berkurang. Ini semua wa'iyadzubillah adalah bentuk kecurangan yang nanti konsekuensinya akan kita hadapi dunia dan akhirat. Di dunia diantaranya adalah kalau kita sudah satu sama lainnya saling menggolimi, maka jangan heran jika nanti Allah tampakkan dosa kita melalui pemimpin-pemimpin yang zalim dan curang. Kalau Anda ingin pemimpin kita tidak berbuat curang, kalau Anda ingin pemimpin kita tidak khianat, amanah, dan tidak berbuat curang, maka mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Mimpi di siang bolong, jika ada orang mengharapkan pemimpin nanti akan menjadi pemimpin yang adil, kita dipimpin orang-orang yang amanah, kalau kita saja satu sama lain ini tidak amanah. Kalau kita saja satu sama lain sudah khianah. Nah, maka mari sama-sama kita mulai perbaikan, mulai dari diri kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Karena Allah SWT menyuruh setiap mukmin untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, baru kemudian wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Lihat, mulai dari diri kita sendiri. Wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita berusaha agar tidak curang, kita berusaha agar amanah, kita berusaha agar tepat dalam timbangan dan takaran, tidak sengaja sedikit pun mengurangi timbangan, dan kita mengajarkan kepada anak-anak dan mentarbiyah keluarga kita juga agar tidak berbuat curang dan tidak khianat dalam bermuamalah. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka menyangka bahwa mereka kelak tidak akan dibangkitkan? Lihat di sini ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana akidah bisa merubah akhlak. Jika lemah akidah kita, maka lemah juga akhlak kita. Jika akidah kita kuat, maka insya Allah akhlak kita juga akan kuat. Jika sudah benar akidah kita, diantaranya akidah kepada hari kiamat, ya ini penting ditanamkan kepada setiap muslim. Bahwa kita tidak hidup di dunia saja. Kelak nanti akan ada kehidupan lainnya yang lebih kekal, yang lebih abadi. Di dunia hanya sebentar. 60 tahun, 70 tahun. Taruhlah Anda bisa hidup 100 tahun. Bagaimana dengan akhirat? Berapa lama akhirat? 100 tahun? 200 tahun? 1000 tahun? Tidak selama-lamanya. Di dunia dari 100 tahun misalnya, taruhlah kita bisa ambil 100 tahun hidup. Ya semua. 100 tahun, apakah Anda merasa nyaman 100 tahun itu? Anda bisa menikmati semua detik kehidupan selama 100 tahun itu? Tidak. Ada masa kekanak-kanak, ada masa kita remaja, ada masa kita bandel-bandelnya. Belum lagi ada sebagian dari kita baru dapat hidayah setelah berumur 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba baru 5 tahun, baru 10 tahun kita mulai memahami pentingnya berbuat adil dan tidak khianat, tiba-tiba kita diwafatkan. Ya, tidak lama hidup di dunia ini. Nah, maka satu bentuk kebodohan apabila ada orang mengorbankan yang sedikit ini untuk mendapatkan kecelakaan selama-lamanya di akhirat. Kebodohan yang luar biasa. Dan kecerdasan yang luar biasa adalah manakala seseorang menjadikan dunianya sebagai tempat dia mempersiapkan diri berbekal untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan amal soleh, dengan menjauhi sikap khianat, tidak mencuri, tidak memakan harta manusia dengan cara batil. Maka dia berhak untuk mendapatkan kabar gembira kelak di akhirat. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah gambarkan hari di mana kelak kita dibangkitkan, hari yang begitu besar, hari yang begitu agung.
Semua orang akan berdiri menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dia lakukan selama di muka bumi ini. Maka mari sama-sama kita berupaya agar kita tidak khianat dalam bermuamalah, berupaya agar adil, berupaya agar amanah, berupaya agar tidak mengurangi sedikit pun timbangan dan takaran kita, dan berupaya agar tidaklah kita mengkonsumsi kecuali yang halal. Karena dengan memakan harta, dengan mengurangi timbangan ini, masyaallah ikhwah, dengan mengurangi timbangan ini Anda telah merusak hasil dagang Anda dengan cara-cara yang haram. Yang seharusnya Anda pulang membawa nafkah yang halal, dengan kita curang, kita pulang membawa harta yang haram ke rumah kita. Lalu dikonsumsi oleh anak kita, dikonsumsi istri kita, dan Anda akan melihat balasannya di dunia maupun di akhirat. Karena daging yang tumbuh dari yang haram nanti akan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Bisa jadi ditimbul dari masalah dari anak-anaknya yang susah diatur, anak-anaknya yang nakal-nakal luar biasa, atau kebalikannya anak-anaknya sakit-sakitan. Ini terjadi. Dan akhirnya tidak barakah hartanya sehingga penuh dengan musibah hidupnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dosa besar yang berikutnya, masih ada waktu yang tersisa alhamdulillah. Izinkan saya untuk menambah pembahasan dengan dosa besar yang ke-68, al-kabira ats-tsaminah was-sittun, al-amnu min makrillahi ta'ala, merasa aman dari makar Allah. Seakan-akan bab ini terkait dengan bab sebelumnya. Ini orang-orang yang berbuat kecurangan, jangan Anda merasa aman dengan makar Allah. Kalau Anda temukan tidak ada apa-apa dalam kehidupan saya berbuat curang tapi tidak apa-apa, tidak ada apa-apa dalam kehidupan saya biasa saja. Bahkan bisa jadi orang curang itu bertambah kekayaannya. Kita katakan kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi mengulur waktu Anda. Allah SWT mengulur waktu Anda, tapi tidak akan pernah Allah melepaskan Anda nanti kelak di hari kiamat. Dia diulur oleh Allah. Diberikan imhal, diberikan tunda oleh Allah. Bahkan dibiarkan dia semakin tersesat, dibiarkan dia semakin asyik dengan curangnya, dan dia merasa bertambah kekayaannya dengan berbuat curang ini. Maka di sini diingatkan jangan merasa aman dengan makar Allah. Di dunia bisa jadi Anda tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa, tapi kelak di akhirat. Wala adzabul akhirati asyad. Dan azab akhirat lebih keras daripada azab dunia. Maka bersyukurlah sebenarnya orang-orang yang diazab di dunia sehingga mudah-mudahan tidak diadab di akhirat. Tentu kita tidak berharap Allah mengadab kita di dunia. Kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu kita berharap Allah berikan kebaikan dunia ini dan juga diberikan kebaikan di akhirat kelak dan dijauhi dari azab neraka jahanam. Tapi ketika kita melihat ada orang-orang berbuat curang, Anda jangan tertipu ketika mereka terlihat seakan-akan semakin makmur, semakin kaya, semakin leluasa berbuat kecurangan. Jangan tertipu, ma'asyiral ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini namanya istidraj. Allah membiarkannya, mengulurnya. Tapi Allah tidak akan melepaskannya kelak pada hari kiamat. Di dunia bisa lepas. Di dunia bisa jadi orang yang lepas, tapi di akhirat kelak tidak. Nah, lihat Fir'aun. Lihat Fir'aun. Kekayaannya, kekuasaannya, bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan taghut, tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang keluar daripada akal sehat, membunuh bayi, memperbudak Bani Israel, mempekerjakan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat berat bagi manusia biasa, memperbudak wanita-wanita, membunuh anak-anak kecil. Dia terus memerintah, dia terus berkuasa, dia terus mendapatkan semua kenikmatan dunia. Tapi lihat bagaimana Allah SWT akan mengadabnya kelak di akhirat. Allah selamatkan jasadnya agar menjadi pelajaran bagi orang lain.
Nah, Anda yang tidak sekaya Fir'aun saja sudah begitu sombong. Nah, kita yang tidak seberapa dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman saja sudah begitu sombong. Maka jangan merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dunia bisa jadi Anda lepas. Di dunia bisa jadi tidak ada konsekuensi yang Anda rasakan, tapi kelak di akhirat adab dan siksa dan kesengsaraan selama-lamanya menunggu Anda di neraka kelak. Wa'iyadzubillah. Maka mari sama-sama kita berupaya agar tidak berbuat curang. Berupaya untuk bersikap adil dalam setiap muamalah kita. Tidak mengurangi sedikit pun timbangan, takaran. Sebagaimana kita suka jika orang-orang memenuhi timbangan kita, menyempurnakan takaran kita, maka begitu pula lakukan kepada orang lain. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menyebutkan di dosa besar yang ke-68 ini, merasa aman dari makar Allah. Beberapa ayat Al-Quran diantaranya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 99. Surat Al-A'raf ini sebenarnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat ayat sebelumnya maka akan semakin jelaslah makna daripada ayat 99 ini. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat ke-96 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu, mereka beriman, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama', sungguh pasti kami akan membuka untuk mereka keberkahan yang melimpah dari langit, wal ard, dan dari bumi. Ini Allah menjamin penduduk negeri mana saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki, akan membukakan bagi mereka pintu-pintu barakah, baik minas sama, baik dari langit maupun fil ard, maupun dari yang tumbuh dari di atas muka bumi ini. Akan tetapi walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan dosa mereka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, amal saleh, iman, takwa kepada Allah ini adalah sebab kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan kebalikannya maksiat, dosa-dosa, kezaliman, berbuat curang, khianat, ini semua adalah sebab-sebab hilangnya barakah dalam kehidupan kita. Hilangnya barakah, uang kita bisa jadi banyak tapi tidak barakah. Dan kita temukan adanya orang-orang demikian, kaya tapi tidak tenang hidupnya, kaya tapi penuh dengan ketakutan, kesedihan, kekhawatiran. Nah ini alhamdulillah yang tidak dialami orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita yang tidak banyak hartanya, kita tenang. Tidak akan kita merasa takut harta kita diambil orang, karena tidak ada yang kita punya kecuali apa yang cukup untuk keluarga kita saja. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa galau. Kita temukan orang-orang yang secara zahir berlimpah hartanya, tapi karena barokahnya hilang, maka kita akan temukan bagaimana hidup mereka yang sengsara, hidup mereka yang tidak tenang. Bahkan mereka sebagiannya tidak merasakan nikmatnya punya uang. Jadi punya uang, dia pegang uang, tapi sayang dia tidak merasa nikmat. Nah, ini banyak kita temukan di orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekayaan, tapi tidak barokah hartanya. Karena dia ambil misalnya dari cara-cara yang haram, sebagaimana yang kita sebutkan di dosa besar yang sebelumnya, dengan cara curang, mengurangi timbangan, takaran, khianat, mengambil harta orang lain, mencuri,
maka ini semua akan menghilangkan barakah dan akan memunculkan musibah. Pasti itu. Nah, itulah iman, amal soleh, takwa akan membuka pintu-pintu rezeki langit dan bumi, dan kebalikannya adab bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ancam setelahnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ya, apakah tidak takut ketika kita sedang tidur tiba-tiba bencana alam menimpa kita karena dosa dan maksiat yang kita lakukan? Dalam ayat berikutnya juga begitu, diancam oleh Allah, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu duha, di waktu matahari sepenggalan naik, ketika mereka sedang bermain di waktu duha? Mereka merasa aman, tiba-tiba ketika mereka sedang bermain di waktu duha Allah turunkan adabnya. Apakah mereka aman dengan demikian? Begitu pula Allah ulang sampai 3 kali, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh seseorang merasa tenang padahal dia telah berbuat dosa. Tidak boleh dia merasa bahwa kejahatannya pasti akan lolos. Tidak. Di dunia dia bisa terlepas dari hukuman. Iya. Di dunia dia bisa sogok hakim, dia bisa sogok jaksa, dia bisa sewa pengacara terhandal yang dia mampu untuk sewa. Dia bisa menyogok saksi-saksi, dia bisa membungkam banyak orang. Ya. Dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya dia bisa melakukan apa saja di dunia. Tapi kelak di akhirat hanya Allah lah yang berkuasa. Maka selesaikanlah perkara kita di dunia sebelum nanti diselesaikan Allah di akhirat. Menyelesaikan perkara di dunia lebih ringan daripada menyelesaikan perkara di akhirat. Jika ada harta yang kita ambil di dunia bisa kita kembalikan dengan harta. Jika ada kehormatan yang kita langgar, misalnya kita bisa meminta dihalalkan, atau kita bisa jadi siap untuk menerima konsekuensi dihukum di dunia. Tapi di akhirat kelak dilepas oleh Allah. Di dunia bisa kita selesaikan dengan harta. Di dunia bisa kita selesaikan dengan kita menerima hukuman. Hukuman dunia tidak seberapa, tapi jangan sampai kita nanti diselesaikan oleh Allah di akhirat kelak. Nah, bagaimana Anda akan menyelesaikan perkara-perkara masalah uang? Apakah Anda bisa punya uang nanti di akhirat? Anda bisa mengganti uang-uang orang-orang yang Anda ambil dengan uang juga di akhirat. Anda punya uang dan nanti di surga, di akhirat kelak Anda punya uang. Anda bisa menyogok hakim di akhirat. Anda tahu siapa hakim di akhirat? Allah tabaraka wa ta'ala. Anda punya kekayaan dunia dan seisinya sehingga bisa menyogok Allah, menyogok para malaikatnya? Tidak. Maka takutlah kepada Allah. Jangan merasa aman dari makar Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat-ayat setelahnya saya rasa cukup diwakili dengan surat Al-A'raf tadi yang kita sebutkan, karena maknanya hampir sama, yakni pentingnya kita berupaya untuk beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seseorang berbuat dosa kemudian dia merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan ke kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah taufik, dan terus istiqamah di atas hidayah, dan dimatikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu pertanyaan yang sudah sampai kepada kami. Penanya bertanya, Bismillah, barakallahu fikum atas penjelasan antum. Ana hamba Allah. Pertanyaannya, kami punya harta waris
qadarullah salah satu ahli waris mau dengan nominal yang ia mau, yakni dia menginginkan besaran yang dia mau dan tidak berdasarkan hukum waris. Kami sudah mengingatkan beliau agar kembalikan semua kepada hukum Islam, namun beliau tetap bersikeras dan kami pun akhirnya berlepas diri dengan harta waris tersebut. Apakah ini termasuk membiarkan saudara kami ke dalam perbuatan dosa? Barakallahu fikum. Ya, kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau sedang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal madlum wa kaifa zalim? Orang dizalimi jelas kita menolongnya agar tidak dizalimi. Tapi orang yang berbuat zalim kita menolongnya, bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, dengan jalan mencegahnya dari perbuatan zalim. Dan kita menolong orang berbuat zalim agar tidak berbuat zalim dengan jalan melarangnya dari berbuat zalim. Maka yang pertama bagi penanya harus berupaya dengan keras menolong saudaranya ini. Dia sedang dalam perbuatan zalim. Cegahlah dia sesuai dengan kesanggupan kita. Jika cara kekeluargaan tidak selesai, jika ingin misalnya dibawa ke pengadilan agama misalnya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja dalam rangka agar mencegahnya dari perbuatan zalim. Dan ini masuk ke dalam pencurian dan masuk ke dalam memakan harta orang dengan cara batil. Islam alhamdulillah telah mengatur pembagian harta waris dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada kebijaksanaan Allah tabaraka wa. Allah lah yang maha hakim, Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha al-adil, yang maha adil. Allah yang maha tahu berapa untuk si fulan, berapa untuk si fulan. Allah maha tahu yang tepat bagi mereka. Maka waris ini masya Allah, ma'asyarul ikhwah, diatur secara detail, khususnya di surat An-Nisa, di awal-awal surat An-Nisa dan di akhir surat An-Nisa. Dengan lengkap Allah Subhanahu wa taala secara 90% lebih diatur langsung oleh Allah. Lihat, ini diantara keistimewaan hukum waris dalam Islam, 90% lebih diatur dalam Al-Quran. Hanya 10% saja yang diatur dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi sebagian besarnya, bahkan kalau kita katakan bisa jadi mayoritas pembahasan waris ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka tidak ada alasan orang tidak menggunakan penjelasan dalam Al-Quran. Kalau dia seorang Muslim dan dia benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Orang ini orang zalim, maka tolonglah dia dengan jalan mencegahnya dari perbuatan zalim. Jika seluruh upaya sudah dilakukan, baru kemudian setelah itu kita misalnya tanazul, kita berlepas diri, misalnya bara. Tapi selama masih ada jalan, lakukan. Sekali lagi tadi, boleh bagi penanya misalnya dan keluarganya yang lain yang dizalimi, jika tidak selesai dengan cara kekeluargaan, boleh misalnya datang ke pengadilan negeri jika memang maslahat ke arah sana. Namun seandainya jika memang tidak ada jalan lain dan penanya berharap agar tetap pada persatuan keluarga, pertama tetap tegur dia. Kalau memang seandainya kita mau berlepas diri, pertama tetap sampaikan bahwa yang Anda lakukan salah. Sampaikan itu. Sampaikan bahwa kami tidak rela bahwa ini dilakukan. Kami mengalah bukan karena rela. Kalaupun kami rela, tidak akan membuat yang haram jadi halal. Dan yang halal jadi haram. Katakan demikian. Tetap dia telah mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini masuk dalam sarikah, salah satu jenis pencurian. Karena nanti dia akan mengambil hak ahli waris yang lain, ini sudah pasti itu. Jika dia mau semaunya saja mengambil harta waris orang, maka kelak nanti dia akan menerima konsekuensinya dunia dan akhirat. Dan pas bab kita, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah ada orang merasa aman dari makar Allah kecuali dia pasti orang merugi. Maka sampaikan kepada orang itu ayat-ayat Allah, sampaikan ancaman-ancaman dari Nabi SAW tentang orang-orang yang berbuat curang. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah. Dan
Dan berdoalah kepada Allah terus agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai dan mengumpulkan kita semua di atas kebaikan. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di atas kebaikan di dunia, harapannya adalah Allah kumpulkan kita semua di surganya. Kiranya ini bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi al-ilmun nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.